Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di kesempatan ini berkenaan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab muamalah yang kita ambil dari kitab Umdatul Ahkam. Dan kita sudah sampai pada persoalan akad-akad yang atau praktek jual beli yang dilarang. Sebagian kita sudah sebutkan dan ini masih berlanjut karena di kesempatan sebelumnya belum selesai. Ya. Tentu ada beberapa akad-akad yang kita sudah sebutkan atau praktek transaksi jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW atau dilarang oleh syariat ini. Di antaranya adalah talaqir rukban atau mencegat orang-orang yang membawa barang untuk dijual ke pasar. Ya, jadi mencegat barang untuk sampai ke pasar agar dia bisa memonopoli barang tersebut. Juga ya, menjadi perantara atau maklar bagi orang-orang yang ada di kampung. Ya, karena dikhawatirkan mereka menipu dengan mempermainkan harga. Ya, ini juga ada larangan, meskipun tentu kita sudah selesaikan atau kita sudah jelaskan hal-hal yang berkaitan dengan larangan tersebut. Kita sampai pada penjelasan berkenaan dengan praktek-praktek jual beli lainnya. Di kesempatan ini ada beberapa hadis yang akan kita ambil, ya. Di antaranya dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil muzabanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang praktik jual beli muzabanah. Muzabanah. Al-muzabanah yaitu ayyabi'a thamara ha'itihi in kana nakhlan bitamri kailan. Yaitu menjual buah di pohonnya atau menjual buah yang utuh dengan buah yang masih diperkirakan jumlahnya dengan buah yang sudah jelas timbangannya, yang jelas ukurannya. Ya. Wa in kana nakhlan bitamrin kailan. Jadi dia masih di pohonnya dijual dengan buah yang sudah diukur atau ditimbang atau di apa saja, intinya sudah ada ukurannya. In kana nakhlan bitamrin kailan. Kalau dia dicontohkan di sini, kalau dia kurma, dia menjual kurma yang masih di pohon sudah masak, dijual dengan kurma yang sudah ditimbang, sudah ada timbangannya, sudah ada ukurannya. Wa in kana karman an yabi'ahu bisabibin kailan. Kalau dia anggur, maka dia jual anggur yang masih di pohon tadi, artinya sudah matang sebenarnya,
dijual dengan dengan anggur yang sudah dikilo. Ya. Atau di sini diartikan menjual anggur ya 1 kilo dengan kismis. Ya, kismis ini dari anggur juga. Ya. Nanti kita jelaskan kenapa sampai dilarang. Au kana zar'an an yabi'ahu bikailin ta'amin. Ya. Atau dia menjual apa-apa yang masih berada di kebun atau di sawah dengan ditukar dengan sesuatu yang sudah diukur. Sesuatu yang sudah terukur. Jadi 5 kilo beras misalnya dijual dengan padi yang belum dipanen. Ya. Maka ini naha an zalika kulli. Rasulullah melarang dari semua hal tersebut. Hadis ini sangat jelas larangan terkait muzabanah. Muzabanah ini istilah dalam atau di istilah klasik, istilah di zaman Nabi SAW. Praktek ini dilakukan dan dia terlarang. Dia terlarang. Sebenarnya begini, kalau kita belajar muamalah, belajar ekonomi Islam atau ekonomi syariah, transaksi dalam Islam, ya tentu tidak bisa kita lepaskan dengan istilah-istilah ini. Karena ini dasarnya. Makanya kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan tentang muamalah itu akan dijawab dengan praktek-praktek muamalah yang ada di zaman Nabi SAW yang terlarang. Akan dijawab seperti itu. Kenapa? Karena memang transaksi yang terlarang di zaman Nabi itu sudah ada, dijelaskan. Sehingga dia tinggal kita bawa ke zaman kita yang mungkin istilahnya akan berbeda. Atau mungkin dia memiliki praktek yang persis sama tapi namanya berbeda. Atau ada praktek transaksi di zaman kita yang yang dia ada unsur muzabanahnya tadi. Ya, karena praktek transaksi di kita saat ini modern itu bercampur. Ada model transaksi yang bercampur banyak akad, ya, karena ada perjanjian-perjanjian. Nah ini tentu akan semakin rumit. Ya, makanya kadang-kadang kalau ada pertanyaan tentang muamalah, ya secara pribadi kami harus mendengarkan seutuhnya. Apalagi di setiap transaksi beda-beda peristilahannya. Ya, maka itu perlu dipahami dengan baik. Seorang yang menjawab pertanyaan itu harus memahami istilah-istilah itu. Ya. Supaya apa? Supaya mengetahui duduk perkara. Nah, sebagai apapun itu, penuntut ilmu, apalagi praktisi bisnis, harus memahami istilah-istilah ini sebenarnya. Mungkin dia tidak melakukan, tapi dikhawatirkan dia terjebak pada amalan atau perbuatan yang dilarang tersebut tanpa dia ketahui. Misalnya persoalan muzabanah. Muzabanah ini sebenarnya pada praktek pertanian, ya, hasil-hasil bumi. Apakah bisa masuk ke ranah yang lain? Nah, itu tergantung bagaimana ijtihad nanti dipakai. Nah, cuma tetap harus dipahami, jangan dikatakan bahwa saya kan pegawai negeri, saya bukan petani. Ya. Saya kan jualannya bukan buah-buahan, bukan pertanian. Nah, ini tentu adalah hal yang perlu untuk kita koreksi dalam mempelajari muamalah syar'i atau ekonomi dalam Islam. Nah,
muzabanah ini dilarang dalam Islam, ya. Dan dia haram, dan jika dia haram berimplikasi, ya konsekuensinya adalah akadnya batal, ya, akadnya batal. Apa muzabanah itu? Yaitu, ya, ini ada dua pendapat, ada dua gambaran. Di antaranya adalah menjual belikan, ya, memperjualbelikan harta ribawi. Ya, apa harta ribawi itu? Sebenarnya akan dijelaskan juga, ya, tentang harta-harta yang masuk dalam kategori riba. Ya, yaitu 6 golongan itu, ya. Ya, az-zahabu bil-zahabi, al-fidda bil-fidda, ya. Emas dengan emas, perak dengan perak. Ya. Apa namanya lagi? Al-burru bil-burri, ya, gandum dengan gandum, wasyairu bis-syair, ya, salah satu jenis gandum juga, ya. Kemudian at-tamru bil-tamri, ya, kurma dengan kurma, al-milhu bil-milhi, garam dengan garam. Itu 6 asnaf, 6 apa? 6 golongan yang masuk kategori riba, yang tidak boleh ditukar kecuali sama jenis, sama apanya, sama ukurannya. Nah, itu sama ukurannya. Nah, muzabanah ini menukar barang-barang tadi dengan jenisnya, ya, dengan jenisnya. Tapi ada satu yang ukurannya jelas, satu ukurannya tidak jelas. Ya. Itu makna daripada muzabanah. Dengan jenisnya, memang dari segi apa namanya, dari segi bentuk berbeda, tapi dia sama jenisnya, ya, sama jenisnya, dari golongan yang sama. Misalnya apa? Ya, beras itu macam-macam, ya. Ya, ada macam-macam, ya. Beras kepala, ya. Beras apa lagi? Macam-macam jenisnya, ya. Itu berjenis-jenis. Namun ditukar, dan yang satunya dengan ukuran yang jelas ditukar dengan jenisnya, ya, dengan ukuran yang tidak jelas. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Jadi itu ditukar dengan sejenisnya, ya. Ya, maksudnya golongannya, tapi mungkin tidak sama mereknya, ya. Bahkan mungkin kita semua tahu, satu ada kualitasnya bagus, satu tidak bagus, tapi kemudian ditukar, ya, satu dengan ukuran yang ada, yang misalnya 1 atau 5 kilo, ditukar dengan, ya, 1 karung, ya, yang tidak tahu apakah sama-sama 5 kilo atau tidak, ya, atau sama-sama 1 karung atau tidak. Itu tidak jelas, ya. Ada satu yang jelas, ada satu yang tidak jelas. Ini yang dimaksud dengan muzabanah, ya. Ada beberapa gambaran di zaman Rasulullah SAW. Ya, kalau disebutkan di dalam hadis tadi, yaitu tentang kurma, ya, kurma yang masih di pohon, atau biasa dikenal dengan rutab. Ya, mungkin juga sering makan. Ya, sekarang sudah banyak dijual, ya, rutab. Rutab dulu tidak bisa keluar dari negeri penghasilnya. Kenapa? Karena cepat membusuk. Nah, rutab itu kurma muda yang dilepaskan dari pohonnya supaya dia melembek. Ya, memang sengaja dimakan. Ya, dia kurma muda untuk dimakan mentah begitu, kurma muda. Kurma mengkal lah, ya, menuju masak, ya, tidak sampai masak. Makanya dia cepat busuk karena dia masih berair, ya, berair. Seperti kelapa, ya, kelapa muda, kalau kita keluarkan dia, potong dia dari pohonnya, berapa hari kemudian dia akan membusuk. Ya. Beda kalau kelapa tua, ya, itu agak lama dia baru, bahkan mungkin sampai tumbuh tunasnya. Ya, masih bisa dipakai kelapanya. Kalau kelapa muda tidak, ya,
hanya bertahan berapa hari, ya membusuk di dalam. Nah itu juga, dan enaknya cuma dimakan ketika dia muda. Sama dengan rutop itu, dia kurma muda yang mungkin sering lihat warna kuning biasanya, kuning-kuning. Itu mengkal, ya. Kurma mengkal belum sampai matang, itu biasanya orang ambil, ya, orang sudah panen. Bukan karena tidak dimakan, tapi justru karena enak dimakan dalam keadaan muda seperti itu. Ya, tapi tidak tahan lama. Kondisinya tidak tahan lama. Beda kalau kurma yang selama ini kita konsumsi itu biar bertahun-tahun dia kuat, ya, tidak basi itu, ya, tidak membusuk dia. Itu ajaibnya, salah satu keajaiban daripada kurma itu. Nah, itu ketika kita menjual apa? Rutop dengan apa namanya? Dengan kurma yang sudah dipetik. Ya. Jadi ada kurma, kebiasaan biasanya orang-orang Arab di zaman Nabi SAW dia menjual kurma yang sudah dia petik, ya, misalnya 5 kilo. Saya jual dengan apa? Dengan rutop. Tapi dia masih di pohon. Ya, karena kan yang dipetik itu adalah kurma yang sudah masak, yang sudah mulai jatuh-jatuh. Itu tinggal disisir lalu kemudian dipungut. Ya. Nah ini masalahnya dia masih rutop, masih muda, belum menjadi kurma yang siap untuk dikonsumsi. Nah resikonya kan tidak mungkin ditimbang di pohon. Tidak mungkin ditimbang di pohon. Orang juga tidak mau jual kalau tidak ada yang beli. Ya dulu di zaman Nabi tidak ada kulkas. Ya. Sehingga kalau sekarang itu sudah bisa sampai ke Indonesia karena ada kulkas, ada kontainer yang, ya, jadi kulkas. Makanya sampai di sini biasanya dalam keadaan membeku. Ya, kita bisa nikmati. Dulu tidak ada. Kita katakan tadi ya, tidak bisa dia keluar dari negerinya karena di perjalanan sudah membusuk. Nah, caranya dulu orang menjual, dia jual di pohon. Itu, ya, Tabe kasih saya kurma 5 kilo. Itu saya mau beli dengan rutop, ya, tapi masih di pohon. Ya, kira-kira 5 kilo juga, cuma masih kira-kira. Ya, cuma masih kira-kira. Karena kalau dia dipetik terus tidak ada yang mau beli, membusuk. Kalau kurma yang sudah masak dipetik, tidak ada masalah. Dia bisa sampai 2, 3, sampai 5 tahun masih kuat. Gitu. Tapi kalau rutop, ya, hitungan hari saja, 1-2 hari sudah membusuk. Ya, sudah membusuk. Makanya kalau tidak ada yang beli rutop itu, ya, itu dikasih tinggal sampai dia, dibiarkan sampai dia matang, sampai dia masak. Tapi kalau ada yang mau membeli, maka dipotongkan, dipetikkan pada saat itu juga. Nah, maka cara sebagian orang, saya mau beli kurma yang sudah masak, tapi ya, apa namanya, dengan rutop yang masih di pohon. Nah inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dilarang. Ya, kenapa? Satu tidak jelas, satu jelas. Ya. Dari mana kesimpulan itu? Dari hadis Nabi SAW. Ketika terjadi transaksi seperti itu, Nabi SAW menyebutkan, ya, ditanyakan bagaimana hukumnya itu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, ayam kusu idza jaffa. Apakah rutop ini kalau dia kering, dia akan berkurang? Ya, maka sahabat mengatakan, nah, akan berkurang. Ya. Maka kalau begitu, jangan. Kenapa berkurang? Misalnya, kalaupun kita sudah timbang rutop itu, ya, ditimbang itu rutop 1 kilo dengan 5 kilo rutop dengan 5 kilo kurma, ya, yang kurma tadi kita jelaskan. Masalahnya ketika dia kering, ya, kalau diukur, ya, kan ini rutop, kenapa dia apa namanya? Kan dia bisa berkurang, dia banyak kandungan airnya. Itulah kenapa dia cepat busuk, ya, karena banyak kandungan air, masih muda. Ya, namanya juga kurma muda. Nah, sehingga kalau Rasulullah bertanya, bagaimana kalau dia kering? Apakah sama timbangannya? Para sahabat yang sering bertransaksi seperti itu mengatakan tidak sama. Ya, karena akan berkurang airnya, berkurang kandungan airnya, kadar air di dalamnya berkurang. Sehingga kalau 5 kilo,
Kalau rutop sama-sama 5 kilo, ini dikurangi dengan air, itu bisa kurang. Ayam kusu tidak jaffa. Maka itulah yang menjadi penyebab kenapa sampai dilarang. Karena tidak menemukan kesamaan. Sementara kurma itu harus ditukar dengan jumlah atau kadar yang sama, ukuran yang sama. Ya. Dengan ukuran yang sama. Ya. Nah, kalau ukurannya tadi berkurang satu berkurang satu pas, maka ini tidak dibolehkan. Ya, sama dengan tumbuhan yang lain seperti beras. Ya, beras, ya, itu juga sama ditukar dengan gabah. Ya, kalau sama timbangannya jelas beda nantinya hasilnya. Ya. Meskipun sama-sama 5 kilo, gabah 5 kilo, akan beda hasilnya. Akan beda hasilnya. Nah ini yang jangan sampai misalnya mungkin ada orang seperti itu. Misalnya begitu, dia mau beras, ya, dia mau beras, kemudian dia jual gabahnya. Ya, tapi gabah ini masalahnya dia masih diperkirakan. Sementara tadi saya bisa minta beras tak, ya. Meskipun transaksi ini sudah sangat sedikit, ya, tapi tidak apa-apa kita gambarkan, jangan sampai masih ada. Saya mau beras tak 10 kilo, ya, dengan ditukar dengan gabah. Berapa kilo gabah tak? Tidak tahu berapa. Ya. Kira-kira 10 kilo juga hasilnya. Nah ini kira-kira, kata-kata kira-kira ini tidak boleh ada dalam transaksi. Ya, dia harus dipastikan bahwa dia sama dengan alat tukarnya. Ya, terserah mau pakai kilo, mau pakai liter, mau pakai terserah apapun itu, intinya sama ukurannya. Ya, sama ukurannya. Nah, dalam hadis ini ada juga contoh, yaitu ya, kurma dengan kismis. Ya, jadi kismis ini kurma, maaf, anggur. Ya. Kismis ini terbuat dari anggur yang dikeringkan. Ya. Kismis ini terbuat dari anggur yang dikeringkan. Sehingga sebagian ini sekali lagi di zaman Nabi praktek ya, cara untuk menjual belikannya itu adalah mereka menjual anggur dengan kismis, ya, yang satu kering, ya, dan sudah ada ukurannya, sementara anggur ini, ya, basah, ya, masih banyak kandungan airnya, sehingga masih memungkinkan untuk berkurang, tidak akan sama. Ya, ketika anggur yang ditukar tadi dikeringkan juga, ya, maka timbangannya akan berbeda. Timbangannya akan berbeda. Ya. Jadi istilahnya sama-sama anggur, ya, cuma satu kering, satu masih buah segar. Ya, sebenarnya dia juga akan jadi calon kismis ini kalau dijemur. Ya, jadi kalau mau bikin kismis, beli saja anggur dijemur. Dia akan terbiasa ditambah dengan manis yang lain. Dia akan berkurang karena hilang kadar air. Nah, itulah sehingga terlarang. Ya, sehingga ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun juga hal-hal yang lain yang berkaitan dengan yang kita sebutkan tadi, ya. Misalnya beras, ya. Kita menukar beras sama dengan ketika kita menukar beras dengan tepung, ya. Ketika kita menukar beras dengan tepung, ya, hati-hati jangan sampai disamakan. Mungkin kalau 1 liter 1 kilo itu masih beda tipis, ya. Ya. Jadi tepung 1 kilo, saya tukar beras 1 kilo, itu mungkin bedanya cuma tipis, ya. Tapi kalau dia besar, ya, itu akan jauh perbedaannya. Ya. Jauh perbedaannya. 100 kilo beras, 100 kilo tepung. Ya. Apakah akan sama nanti? Wallahu a'lam. Tentu akan berbeda nanti kalau beras ini menjadi tepung beras. Ya. Tepung beras maksudnya. Akan berbeda nantinya kalau dia sudah digiling, ya, akhirnya menjadi kadarnya akan turun. Nah, ini yang dimaksud juga hal transaksi yang
dilarang. Semua itu naha an zalika kullih, bahwa semua itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi kalau sudah jadi bahan olahan, tepungnya sudah jadi apa, olahan tepung di sini. Ya, tepung sudah menjadi apa, putu, ya. Atau gandum. Kalau zaman Nabi itu gandum. Gandumnya sudah menjadi roti. Ditukar dengan gandum 1 kilo, roti 1 kilo. Apakah sama? Belum tentu. Bukan belum tentu. Bahkan mungkin ya pasti tidak sama. Ya, tidak sama. Kenapa bisa dilarang sama-sama gitu? Ya, masalahnya satu kadarnya pasti, satu tidak jelas. Ya. Itulah yang menyebabkan dia dilarang. Nabi SAW melarang hal tersebut. Nah, dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran tentang transaksi yang dilarang, khususnya dalam persoalan harta ribawi, ya. Dan harta ribawi itu hanya 6 tadi. Itu pun para ulama memberikan pengelompokan. Ya, ada macam-macam pendapat, ya. Pendapat yang masyhur, yang terkenal adalah bahan pokok dan alat tukar. Ya, dua yang sering diangkat itu, yaitu bahan pokok, ya. Makanya 6 tadi yang kita sebutkan, emas, perak, kurma, gandum, garam, ya. Dan ada lagi gandum juga tapi jenis yang berbeda. Albur dengan syair itu sama-sama gandum. Kayak kita di sini ketan dengan beras ketan dengan beras biasa, ya. 6 ini para ulama mengatakan, ya, kita mengerucut pada 2 kelompok, yaitu bahan pokok, makanan pokok, sama alat tukar. Emas, perak, alat tukar, mewakili alat tukar. 4 tadi itu mewakili bahan pokok. Ya, ada penafsiran yang lain, ada yang mengatakan hasil pertanian, ya, kemudian masih banyak. Nah, anggaplah kita mengambil pendapat ini, maka muzabanah tidak boleh terjadi di 6 jenis tadi. Itu namanya harta yang harta yang berlaku hukum-hukum riba. Di situ, ya, berlaku hukum-hukum riba. Ya. Makanya hukum riba yang ada di Indonesia, di negeri kita itu kebanyakannya seputar rupiah, uang. Ya, karena masuk dalam kategori tadi, emas dan perak. Ya, inilah yang kadang-kadang ditarik oleh sebagian orang-orang liberal, sekuler, bahwa kenapa utang 1 juta dibayar 1.500.000 itu riba? Mana dalilnya? Ya, sampai kiamat kita tidak akan dapat itu dalilnya. Ya, sampai kita, ya, kita baca semua buku-buku itu tidak akan ada dalilnya. Karena memang tidak disebutkan dalam hadis. Yang disebutkan dalam hadis itu adalah emas dan perak. Dan itu sudah mewakili alat tukar. Karena kita tidak pakai alat tukar emas sekarang. Yang kita pakai adalah rupiah. Maka berlaku hukum emas di situ. Tidak boleh ditukar, ya, dengan cara dengan jumlah yang berbeda, dengan jumlah yang berbeda. Begitupun bahan pokok, ya. Beras tidak disebutkan dalam hadis, ya, sehingga menukar beras 100 kilo dengan, ya, nanti saya bayar 120 kilo, ya, ini riba, tapi tidak disebutkan dalam hadis, ya. Yang disebutkan dalam hadis cuma 4. Nah, maka para ulama mengatakan memang tidak disebutkan, tapi dikiaskan ke bahan pokok. Ya, bahan pokok. Ada lagi satu yang menambahkan dengan rempah. Ya, karena ada garam. Ya, karena di situ disebutkan garam. Meskipun sebagian mengatakan tidak, tapi jadi 3 golongan. Ya, ada 3 golongan, yaitu alat tukar, bahan makanan, ya, bahan pokok, ya, kemudian rempah-rempah. Ya, rempah-rempah seperti merica, seperti lada, dan lain sebagainya, ya.
rempah-rempah pokok, bahkan sampai cabai, ya, kalau itu jadi pokok, tomat. Tidak disebutkan dalam hadis, tapi dikiaskan. Ya, berlaku hukum kias di situ. Ya, beras itu tidak ada, tapi dia adalah bahan pokok kita di negeri kita ini, sehingga tidak boleh terjadi transaksi seperti itu. Nah, dan muzabanah berlaku juga. Larangan muzabanah itu yaitu menukar bahan pokok tadi dengan bahan pokok mentah yang kalau kering akan berkurang. Kalau kering akan berkurang. Sedangkan gabah saja, gabah yang baru dipetik dengan yang sudah dijemur pasti berkurang timbangannya. Ya, pasti akan berkurang timbangannya. Nah, itu yang dimaksud dengan muzabanah, ya. Menukar sesuatu yang basah, ya, apa namanya, yang berbeda kalau dia mengalami proses tertentu, berbeda ukurannya, ya, tapi tidak apa namanya, tidak sama bentuknya, cuma dia dari jenis yang sama, ya. Cuma bentuknya berbeda. Tadi kita sudah contohkan, rutop dengan kurma, ya, kismis dengan anggur, ya, tepung dengan gandum atau beras lah. Kalau kita ada tepung beras, ya, tepung dengan beras tidak boleh ditukar. Kenapa? Karena tidak bisa dipastikan kesamaannya dalam ukurannya. Tidak bisa dipastikan. Bagaimana cara memastikan bahwa dia persis sama? Akan sulit. Nah, itulah sehingga dia dilarang. Nah, jadi hadis di sini jamaah sekalian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, dikatakan riwayat ini menyebutkan hal tersebut, ya, bahwa dilarangnya, ya, praktek jual beli dengan model seperti tadi, ya, khususnya pada harta yang berjalan riba di situ, berlaku hukum riba di situ. Ya, kecuali alat tukar, kan tidak mungkin alat tukar itu dijemur, ya. Uang 100.000 yang basah dengan yang kering sama saja. Jadi tidak masalah menukar uang 100.000 yang basah dengan uang 100.000 yang dengan 50.000 dua yang kering. Ya. Ya. Kenapa demikian? Karena nilainya sama. Ya, nilainya sama. Beda kalau bahan hasil tadi atau bahan pokok tadi. Karena nilainya berbeda kalau dia ukurannya berbeda. Ya. Nah, itulah yang menjadikan dia terlarang. Nah, juga jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini menjadikan kita juga bisa mengkiaskannya kepada hal-hal yang lain. Nah, kemudian selanjutnya hadis dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah dikatakan bahwa nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil mukhabarah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mukhabarah. Ya, ini istilah-istilah yang harus kita pahami. Tadi muzabanah sudah, ya, berkaitan dengan harta-harta riba. Kemudian al-muhaqalah, ya, al-muhaqalah. Ini biasa masuk dalam pembahasan-pembahasan muamalah. Kemudian muzabanah, ini sudah kita jelaskan, tapi diulangi lagi dalam riwayat yang lain. Wa an bai'is samarati hatta yabdu salahuha, dan ya menjual buah sampai dia boleh kecuali dia sudah bisa layak untuk dikonsumsi, ya. Wa alla tuba'a illa bid-dinar wa dirham illa al-araya, dan ya tidak boleh, ya, menjual dinar, ya, alla tuba'a illa bid-dinar wa dirham, dan tidak boleh menjual, ya, dengan dinar, ya, dan dirham illa al-araya, kecuali araya, yaitu pinjaman. Nanti ada babnya. Ya. Dinar dan dirham ini maksudnya adalah hutang piutang.
terkait dengan ribawi. Nanti kita juga akan jelaskan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada tambahan lagi. Praktek-praktek apa? Praktek-praktek transaksi ya yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dalam Islam. Ya. Yang pertama adalah al-mukhabarah. Al-mukhabarah. Jadi kita berusaha pelan-pelan ini supaya bisa dipahami, karena ini bentuk transaksi, harus ada penjelasan yang detail. Ya. Apa mukhabarah itu? Gambarannya sebelum kita masuk ke hukumnya, yaitu an usallimakal arda fatazra'aha li muqabilu syai'in minas thamar. Ya, yaitu menyerahkan lahan kepada seseorang untuk dikelola berupa pertanian, lalu kemudian hasilnya gajinya ya diambil dari hasil panen dari lahan tersebut. Nah, sebagian ulama membagi dua hukumnya. Ada yang model ini, ada yang dilarang, ada yang dibolehkan. Nah, jadi tidak semua dilarang. Ya. Yang dilarang, jadi tadi seseorang punya lahan ini diserahkan kepada orang lain, yang kemudian dia kelola, lalu kemudian hasil panennya nanti menjadi upah bagi pengelola tadi. Nah, ada yang dilarang dari sini ya. Yang dilarang adalah jika an-u'tikal arda litazra'aha muqabilu samarah li juz'in minal ard. Jika saya memberikan lahan saya kepada orang, kemudian sebagai gantinya muqabilu samarah li juz'in minal ard. Jadi dia an-u'tikal arda, saya berikan lahan litazra'aha, untuk dikelola. Untuk dikelola muqabil, lalu kemudian upahnya itu berupa buah ya, hasil daripada pertanian tadi li juz'in minal ard, tapi sebagian saja. Sebagian sebagian hasil dari sebagian garapan itu. Misalnya ya, bahwa ini ada tanah saya 1 hektar, silakan dikelola. Ya, mau ditanami, taruhlah mudahnya beras, padi, ditanami padi semuanya. Hasilnya ya nanti kita bagi. Tapi ada tapinya. Anda yang bagian timur saja, ya. Anda yang bagian timur saja. Hasil yang di bagian timur, jadi dia bagi 2. Yang sebelah timur itu, ya hasil dari timur itu bagian Anda, ya hasil dari barat bagian saya. Ya, padahal dia mengelola semuanya. Ya, dia mengelola semuanya. Hal ini dilarang oleh ya, hadis ini. Inilah yang dimaksud dengan mukhabarah. Ya, kenapa terlarang? Karena dia ini mengelola semuanya. Kemudian kenapa cuma sebagian saja yang dibagi? Sebagian lahan saja yang dibagi. Kenapa demikian? Karena berpotensi, ada potensi satu untung, satu rugi, satu untung. Apalagi kalau yang rugi adalah yang mengelola. Misalnya tadi dia bagiannya di bagian timur, kan? Yang punya tanah di bagian barat. Nah, ternyata yang kena hama ini di bagian timur semua. Sehingga apa yang didapat oleh pengelola? Ya, yang kelola tanah itu sudah capek, sudah ini dan lain sebagainya. Kemudian panen dia tidak dapat. Justru yang dapat adalah orang yang di rumahnya saja.
Mentang-mentang dia punya lahan, dia tidak mengeluarkan apa-apa. Ini yang dimaksud dengan mukhabarah. Jadi dia dibagi, tapi tidak semua lahan itu, tidak semua hasil dari lahan itu yang dibagikan. Ya, sekali lagi mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Kemudian yang lain juga, contohnya adalah azra'u liyal arba. Ya, fa idza antajatil arba mi'ah sa'at fa innahu li wa ma zada an zalika fa huwa lak. Fahada aidan mamnu' min. Atau gambaran kedua dari mukhabarah yang terlarang, ini lahan 1 hektar, ya, kamu kelola, ya, hasilnya nanti kita bagi. Tapi, sekali lagi ini masalah tapi. Kalau dia menghasilkan 100 kilo, ya, sedikit ya, 1 hektar berapa biasa? Berapa beras? Tidak ada yang tahu. Tidak ada orang pertanian di sini. Oke lah. Oke lah. Anggap saja ya. Ini untuk memudahkan saja. Ya. Nanti saya takutnya diprotes. Masa cuma 100 kilo 1 hektar ya? Kalau sedikit atau terlalu banyak itu. Saya tidak tahu juga ya. Taruhlah misalnya, kalau hasilnya 100 kilo, maka 100 kilo itu untuk saya sebagai pemilik lahan. Ya, selebihnya kalau ada lebihnya itu untuk kamu. Ya, ini juga dilarang. Ya, jadi ini bagi hasil yang dilarang. Mukhabarah itu adalah bagi hasil, tapi ada yang dilarang, ada yang dibolehkan. Kenapa dilarang? Karena bagaimana kalau kurang dari 100 kilo? Sama juga kasusnya tadi. Dia capek, ya, keluar tenaga, keluar waktu, pas panen tidak dapat apa-apa karena cuma 100 kilo hasilnya. Ya, nah, dalam Islam ini dilarang. Ya, itu gambaran kedua. Nah, ada yang ternyata masih dibolehkan oleh sebagian ulama, yaitu an yuzari'ahu binisbatin musya'ah minas samara fayaqulu khuzil arda fazra'ha ala anna samara munasafatun baini wa baini. Yaitu ini lahan 1 hektar ya, dan hasilnya nanti kita bagi 2. Nah, itu dibolehkan. Ya, hasilnya nanti bisa dibagi 2. Ya. Atau boleh kesepakatan. Hasilnya nanti 1/3 untuk saya, 2/3 untuk kamu. Atau tergantung kesepakatan. Intinya semua hasilnya itu dibagi sesuai dengan kesepakatan tadi. Ya. Sesuai dengan kesepakatan tadi, tanpa membatasi wilayah, tanpa membatasi hasil. Ya, tadi misalnya kalau 100 kilo ya milik saya, lebih dari itu silakan. Nah, itu pembatasan hasil. Ada pembatasan wilayah, kamu di sebelah timur saja, ya, itu terlarang. Nah, tidak dibatasi wilayahnya dan tidak di pembatasan hasil. Maka ini ya sekali lagi bahwa sebagian ulama mengatakan ini dibolehkan. Ya, ini dibolehkan karena dia akad kerjasama, ya, investasi, ya, akan bagi hasil. Nah, masih ada bagian yang terlarang, ya, jamaah sekalian dirahmati Allah, kita jelaskan secara cepat, yaitu ini tadi mukhabarah, ya, mudah-mudahan jelas ini istilah ini mukhabarah, yaitu ya memberikan lahan kepada orang lain untuk dikelola, ya. Namun tadi lalu hasilnya dibagi. Tapi mukhabarah ini macam-macam, ada yang terlarang, ada yang dibolehkan. Ya, yang terlarang tadi 2 contoh kita sudah berikan, dan ada yang dibolehkan, ya, yang seperti yang kita sebutkan, kita jelaskan. Meskipun masih ada juga ulama yang melarangnya, tapi secara umum boleh. Ada jenis yang lain disebutkan dalam hadis, yaitu muhaqalah. Ya, muhaqalah. Ini sebenarnya masih milik, ya, tapi ada istilah yang berbeda. Yaitu ayyakuna hunaka birrun, ya, fi sumbulihi lam yukhallis min sumbuli ba'd. Fa'adfa'ahu laka wa tadfa'li birran mukhallasan min sumbulihi.
Fahadha la yajuzu li adamil ilmi bitasawi. Ya, yaitu menukar. Ya, di sini dicontohkan gandum, tapi kita contohkan saja gabah, ya. Menukar padi yang masih sudah dipotong, ya, tapi masih di tangkainya, ya, dengan gabah yang sudah lepas dari tangkainya. Ya. Jadi menukar gabah yang masih ada tangkainya dengan gabah yang sudah dijemur, ya, yang sudah lepas dari tangkainya. Kenapa demikian? Karena tidak diketahui apakah dia sama dalam ukuran. Ya, apakah dia sama dalam ukuran? Meskipun sama dalam ukuran dalam artian 10 kilo atau 100 kilo gabah yang masih ada tangkainya dengan 100 kilo gabah yang sudah lepas tangkainya. Ini kalau ditukar dari segi timbangan iya, tapi bagaimana kalau lepas semua tangkainya tadi? Apakah berkurang? Pasti berkurang. Berapa berkurangnya? Ini yang tidak jelas. Sementara ada satu yang jelas. Maka ini yang jelas. Ini yang dimaksud dengan muhaqalah. Ya, muhaqalah. Kemudian juga dalam hadis ini larangan tentang musabanah yang kita sudah jelaskan dan kita tidak jelaskan lagi. Ya. Dan juga larangan bai'us samarah hatta yabdu salahu. Larangan menjual buah ya sebelum dia layak untuk dikonsumsi. Ya. Jadi kalau masih bunga-bunganya ya, rambutan misalnya ya masih muncul-muncul ininya, lalu kemudian kita katakan saya jual itu sekian. Ya, karena kita sebenarnya sudah jelaskan ini. Karena ditakutkan ada sesuatu yang menghalangi dia untuk matang sampai layak untuk dikonsumsi, maka Rasulullah katakan, "Fabima stahlaltum ala akhi." Terus apa yang dibeli saudaramu itu? Ya, ketika kamu jual satu pohon, ya keluar semua bunganya, masya Allah subur. Nah, sekarang terus kamu sudah terima uangnya, ya. Ternyata dia kan masih butuh proses mungkin 1-2 bulan baru, bahkan mungkin ada berapa bulan baru muncul, baru layak dikonsumsi. Sekarang bagaimana kalau kena hama? Bagaimana kena hujan? Ya, terus apa yang dibeli saudaramu itu? Itu pertanyaan Rasulullah SAW ya, kepada para sahabat yang mempertanyakan hal tersebut. Ya. Tapi mas tahlal itu malah akhi. Nah, kemudian juga larangan Allah tuba illa bid-dinar wa dirham, yani Allah tuba samara bisilati misliha, fala tabi'u tamar bit-tamar illa ma'a tasawi, illa bid-dinar wa dirham. Dzalika ya, bahwa ya, tidak dibolehkannya apa? Menjual buah, yang menjual apa buah dengan yang sejenisnya, ya khususnya tamar apa persoalan bahan pokok tadi. Ya kecuali dia satu ukuran. Illa bid-dinar wa dirham. Wa dzalika annaka idza bi'ta sil'atan ribawiyyah bi sil'atin ribawiyyah qad taghayyara sifatuha fa innaka la ta'lam hal tasawi min kayy. Nah, karena dia adalah barang-barang ribawi yang sulit untuk ditetapkan ke satu ukuran kah ya atau tidak. Nah, karena itu barang-barang ribawi itu harus dipastikan dia satu ukuran. Nah, di sini ada solusi sebenarnya. Illa bid-dinar wa dirham. Rasulullah berikan satu solusi, yaitu tukar dulu dengan uang. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau, sekarang saya punya beras, ya. Beras biasa 1 kilo ya paling 12.000, ya. Saya mau tukar dengan ketan. Harganya 25.000, 2 kali lipat dari beras biasa. Tapi karena dia sejenis, tidak boleh ditukar. Ya, tidak boleh ditukar kecuali satu ukuran. Silakan kalau mau ditukar, tapi satu ukuran. Sebagus apapun kualitasnya, tetap tidak boleh ditukar. Kecuali satu ukuran. Jadi kalau 5 kilo beras biasa dengan harus ditukar dengan 5 kilo beras ketan. Itu tidak boleh. Kan saya beras ketanku, kan beras ketan mahal, ya, 2 kali lipat harganya, maka
kamu 5 kilo, saya kasih 2,5 kilo ya beras ketan. Ini tidak boleh. Bagaimana solusinya? Tukar dengan uang dulu. Ya, tukar dengan uang. 5 kilo beras tadi dikasih jadi uang. Ya, 5 kilo jadi uang 12 kali 5, 60.000. Nah, 60.000 ini ditukar lagi dengan beras ketan. Ya, ya. Ditukar lagi dengan beras ketan. Ya, sehingga bisa dapat beras ketan mungkin sekitar 2 kilo. Ya, atau 22 kilo setengah. Nah, barulah boleh terjadi pertukaran dengan yang menengahi adalah rupiah. Yang menengahi adalah emas atau perak sebagaimana disebutkan dalam hadis. Itu boleh. Ya, harus ada penengahnya. Ya, yaitu uang tadi. Jadi nanti itu uang akan kembali. Ya, 12 kilo ya. 5 kilo beras biasa ya, saya beli pakai uang 60.000 ya, uang ini diterima oleh yang punya beras tadi, lalu kemudian ya dia lagi yang beli beras ketan itu dengan uang 60.000 ya, dan dia dapat 2,5 kilo beras ketan. Kalau langsung ditukar tidak boleh, karena satu lebih satu kurang, sementara dia sejenis dan dia bahan pokok, sehingga tidak boleh ditukar. Nah, itu cara menukarnya, ya. Dan itulah yang selama ini terjadi sebenarnya kita. Cuma kalau sampai itu terjadi, sebagian juga terjadi kalau di kampung-kampung, apalagi kalau yang panen, ya. Ini beras ketan saya, nanti ada gabahnya misalnya, gabah ketan dia katakan, nanti tukar saja, ya. Ditukar saja, tapi saya 1 karung, kamu 2 karung, kan kamu beras biasa. Ini tidak boleh, ya. Ini tidak dibolehkan. Ya, ini sebagai illal araya, kecuali pinjaman. Nah, pinjaman ini caranya tadi pinjam beras. Ya, jadi akad pinjaman dengan akad riba nanti kita jelaskan insyaallah bagaimana, karena panjang penjelasannya. Ya, tidak bisa diselesaikan di menit-menit terakhir ini. Ya, nah, intinya kalau meminjam beda lagi akadnya. Insyaallah ada babnya sendiri dalam hadis. Nanti ini kita akan jelaskan. Ya, bab tentang pinjaman, ya. Pinjam meminjam, maksudnya pinjam di sini pinjam pakai, bukan hutang, ya. Ada akad hutang, ada akad pinjaman, itu beda dalam syariat kita, ya. Ada al-qardu, ada al-araya, ya. Dan insyaallah nanti kita akan jelaskan pada kesempatan yang lain, ya. Semoga ini bisa mencerahkan kita semua, insyaallah, ya. Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang dari penyampaian ini. InsyaAllah kalau ada waktu ba'da isya kita duduk-duduk sejenak. Kalau tidak ada yuk konsumsi, tidak ada sih. Jadi bisa duduk-duduk biasa. Ya. Kalau mau ada yang mau didiskusikan bisa. Ya. Karena waktu kita sudah masuk waktu sholat isya. Ya. Sehingga kita tidak bisa buka kesempatan untuk tanya jawab. InsyaAllah kita beberapa menit mungkin diskusi santai. Kalau ada yang mau didiskusikan, namun jika tidak ada, kita tutup, ya. Dan di kesempatan ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.